kematiannya kekal. Saya pernah menyaksikan suatu kesaksian, saudara. Setelah dia meninggal, dia memang mati di dunia, tapi setelah itu dia di dalam neraka, dia mengalami siksaan yang luar biasa. Kenapa saya bisa tahu ini? Tidak hanya 1-2 orang yang Tuhan bawa ke neraka. Banyak rahasia-rahasia yang dibuka, saudara. Seperti lidah dipotong, itu akan tumbuh lagi lidahnya, dipotong terus tumbuh lagi. Saudara, sungguh mengerikan. Di saat dibakar, tumbuh lagi daging-dagingnya, dibakar lagi, tapi keluar lagi daging-dagingnya. Itu firman Tuhan juga katakan demikian. Itulah kematian yang kekal. Saudara, di dalam ayat ini kenapa dikatakan akulah terang dunia? Sebelum Yesus mengatakan ini di depan orang banyak, sebelumnya Yesus, saudara, dia datang ke Bukit Zaitun dan dia datang ke bait Allah. Di situ banyak orang berkumpul di bait Allah menemui Yesus. Mereka duduk diam mendengarkan Yesus menyampaikan firman-Nya. Di saat mereka mendengarkan firman dari Tuhan Yesus, tiba-tiba, saudara, dikatakan di Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-4, ayat yang ke-3 dikatakan, di situ maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan. Dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di saat Yesus duduk diam bersama orang-orang banyak, bersama rakyat, mendengarkan firman-Nya Yesus, orang-orang Farisi ini datang dan hukum-hukum Taurat mereka datang kepada Yesus membawa perempuan yang berbuat dosa. Dia melakukan kedapatan, melakukan zina. Kemudian apa yang dikatakan Yesus? Yesus tidak berkata apa-apa, saudara. Dia hanya diam. Tapi setelah itu mereka berkata, kita apakan perempuan ini? Bukankah hukum dari Musa dikatakan kalau perempuan yang berbuat zina itu harus dijerajam dengan batu? Tapi apa yang Yesus katakan setelah itu, setelah mendengar pernyataan itu dari mereka? Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, rajam perempuan ini terlebih dahulu. Siapa di antara kalian, saudara, di sini katakan, saudara, sungguh mengerikan kata-kata itu. Pemikiran yang benar-benar harus kita miliki. Kita tidak bisa menghakimi orang lain apapun kekurangan dia. Hakim yang adil itu hanya Tuhan. Hakim yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Tuhan katakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, rajam perempuan ini terlebih dahulu dengan batu. Kemudian mereka meninggalkan satu persatu Tuhan Yesus. Mereka pergi. Tidak ada yang berani merajam perempuan ini dengan batu. Di saat mereka pergi, tinggallah Yesus dengan perempuan ini. Perempuan ini, dia ketakutan. Dan Yesus katakan, adakah di antara mereka yang merajam engkau dengan batu? Perempuan ini berkata, tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Itulah kasih Tuhan, saudara. Saudara, di ayat 11 kita, Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, jawabnya, tidak ada, Tuhan, kata perempuan itu. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah terang, saudara. Terang yang sungguh luar biasa yang menerangi setiap hidup manusia yang ada di dalam lumpur dosa, yang ada di dalam kegelapan, yang seakan-akan tidak tahu mau kemana dia pergi, tidak ada tujuan hidup di dalam Tuhan, tidak tahu melangkah kemana, dia tidak tahu keselamatan apa yang seharusnya dia dapat. Tetapi Tuhan memberikan terang yang besar kepada perempuan ini. Amen. Terang yang tidak dapat dibeli oleh apapun juga. Dikatakan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pengampunan dari Tuhan menyelamatkan dia. Inilah terang. Pengampunan dari Bapa menyelamatkan kita. Kenapa
Kenapa Yesus lahir di dunia ini, saudara? Itulah terang yang besar buat hidup kita. Ada pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kita menerima kehidupan yang kekal itu dari Bapa. Suatu keselamatan yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Saudara yang terkasih, coba kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46 dikatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus datang sebagai terang, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan dan tidak binasa. Hanya satu kuncinya, saudara, supaya kita tidak binasa. Tinggal di dalam terang itu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tinggal di dalam Dia. Kita berjalan di dalam jalan-jalannya Dia. Kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia kepada kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Amin. Mari kita, saudara, bangkit. Bangkit. Kalau saudara yang ada di tempat ini, kita semua yang ada di tempat ini, mungkin dalam keadaan terjepit, mungkin dalam keadaan tidak tahu mau berbuat apa, mungkin saudara sudah lama tidak beribadah, mungkin saudara sudah merasa kering, ada hal-hal yang menghalangi saudara untuk dekat dengan Bapa. Saudara katakan dengan iman Tuhan, Engkaulah terang yang besar. Amin. Hanya Yesus yang dapat menerangi saudara. Dialah jawaban dalam hidup kita, saudara. Dialah terang yang besar yang dapat menerangi setiap pemikiran kita. Saudara tahu sinar X yang ada di rumah sakit bisa melihat yang ada di dalam tubuh kita. Saudara tahu sinar yang ada di pesawat yang ada di bandara bisa menembus ke dalam kompor. Apapun yang dibawa di dalam kompor kita bisa ketahuan di dalam isinya. Tetapi Tuhan Yesus melebihi dari semua sinar. Dia dapat mengetahui kedalaman hati kita. Dia dapat mengetahui pemikiran kita. Dia dapat mengetahui hati dan jiwa kita. Apa keadaan kita? Tuhan tahu. Kalau keadaan jiwa kita, saudara, mungkin dalam keadaan tidak sanggup lagi, seakan-akan remuk di mata Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan kita, saudara. Karena Dia adalah terang yang besar. Dia dapat melihat kedalaman hidup kita. Mungkin saudara di dalam kamar, mungkin saudara dimanapun kita berada, kita mungkin dalam keadaan sendiri. Tuhan, lihat keadaan aku. Sebenarnya aku gak sanggup ya Tuhan. Kita mungkin berseru di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Sahabat tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu. Kita rasakan itu sendiri. Tetapi saudara percaya, terang yang besar itu sanggup menyinari hidup kita dan memulihkan hidup kita. Seperti perempuan tadi, saudara, dikatakan, aku tidak akan menghukum kamu, dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itu suatu keputusan. Di saat kita terima terang yang besar itu dalam kehidupan kita, ada keputusan yang besar untuk ke depan, saudara. Jangan pandang yang ada di belakang. Kalau kita mau terima terang yang besar itu, kita pandang ke depan. Kita pandang kepada kemuliaan. Saudara yang terkasih, saya akan bacakan ayat yang terakhir, Yesaya 60. Saudara bisa baca di slide. Kita baca sama-sama, saudara. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab